Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Octaviona Azharifani, nomor absen 22 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabinet-kabinet yang ada pada masa awal kemerdekaan dan pada demokrasi liberal. Yang pertama yaitu Kabinet Natsir dengan masa periode 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951 dengan koalisi yaitu Masyumi, Partai Indonesia Raya atau PIR, Parindra, Parkindo, Partai Politik dan juga PSII. Dengan hasil kerja yaitu Sumitro Plan, Indonesia berhasil masuk pada anggota PBB pada tahun 1950, menetapkan politik bebas luar aktif di Indonesia dan melaksanakan perundingan Indonesia dan Belanda tentang masalah Irian Barat. Hambatan kabinet ini yaitu ada kegagalan Sumitro Plan, jalan buntu atau kegagalan pada perundingan Indonesia Belanda tentang masalah Irian Barat, pemberontakan di Indonesia, dan adanya mosi tidak percaya oposisi. Kedua yaitu ada Kabinet Sukiman dengan masa periode 26 April 1951 sampai 23 Februari 1952. Koalisinya yaitu antara Partai PNI dan juga Masyumi. Hasil kerjanya itu tidak ada atau nihil karena tidak signifikan. Dan juga ada hambatannya yaitu adanya peristiwa MSA yaitu Nota Kesepahaman antara Republik Indonesia dan juga Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu kegagalannya yaitu ada melanggar politik bebas luar negeri aktif di Indonesia karena kabinet itu lebih condong ke blok barat. Yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo dengan masa periode 30 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953 dengan koalisi antara Masyumi dengan PNI dan Kabinet Second, yaitu kabinet yang tidak termasuk dari partai koalisinya. Kabinet ini terdiri dari orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Hasil kerja dari kabinet ini tuh tidak ada atau nihil, yaitu tidak terlihat secara signifikan. Kegagalan dari kabinet ini yaitu terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 dan juga peristiwa Tanjung Morawa. Yang keempat yaitu ada Kabinet Ali Sastro Midjojo I dengan masa periode 30 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Koalisi antara PNI dengan NU dengan hasil kerja yaitu satu menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kedua yaitu berhasil menyusun kerangka pemilu. Ketiga yaitu memperbaiki hubungan dengan Cina. Keempat yaitu berhasil membahas DITII di berbagai daerah. Kegagalan dari kabinet ini yaitu masih berlanjutnya konflik di tubuh Angkatan Darat atau AD. Yang kelima yaitu ada Kabinet Burhanuddin Burahap dengan masa periode 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Koalisi yaitu antara Partai Masyumi dengan NU. Hasil kerja kabinet ini yaitu satu penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis di Indonesia. Kedua pembubaran Uni Indonesia Belanda. Ketiga menyusun sistem parlemen di Indonesia. Kegagalan kabinet ini yaitu kegagalan sidang parlemen menjadi deadlock karena perseteruan para pemenang pemilu. Yang keenam yaitu ada Kabinet Ali Sastro Midjojo II dengan masa periode 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957 dengan koalisi antara PNU dengan NU. Hasil kerja kabinet ini yaitu ditandatangannya pembatalan seluruh perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar pada tanggal 3 Mei 1956 karena merugikan Indonesia. Kegagalan dari kabinet ini yaitu munculnya sentimen anti Cina. Yang terakhir yaitu kabinet ketujuh yaitu Kabinet Juanda atau dikenal dengan Kabinet Karya dengan masa periode 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959 dengan koalisi antara Partai Masyumi dengan PNI dan juga Kabinet Second, yaitu kabinet yang tidak dari koalisi partainya. Kabinet ini terdiri dari orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Hasil kerja dari kabinet ini yaitu satu, deklarasi Juanda yaitu memperluas wilayah Indonesia terutama pada wilayah perairan. Kedua yaitu menembus peristiwa PRRI Permesta di Sumatera dan Sulawesi. Kegagalan dari kabinet ini yaitu terjadinya peristiwa Cikini 30 November 1957 yaitu percobaan pembunuhan terhadap Soekarno.